Dahulu itu ternyata batik merupakan peninggalan sejarah yang sakral. Teknik pembuatan batik itu diwariskan secara turun-temurun. Begitu juga dengan motifnya yang sebagian dilambangkan sebagai strata sosial pemakainya. Welcome to Cameo Project! Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung cus! Yeay, balik lagi bersama gue Steve Patinama di Nginfo, dimana kita akan kasih info-info yang menarik dong. Mudah-mudahan juga semuanya terhibur yang sambil nonton di rumah ya. Sehat-sehat terus ya. Oke. Di Nginfo kali ini gue akan ngomongin soal United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization yang disingkat UNESCO. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah mendukung perdamaian, keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. Itu ada di pasal 1 Konstitusi UNESCO. Hal ini dilakukan agar warisan budaya yang dimiliki suatu negara tuh nggak dicuri atau diakui oleh negara lain, sehingga banyak negara yang berlomba-lomba mendapatkan pengakuan dan penetapan resmi UNESCO agar tidak menimbulkan perseteruan terkait perebutan kepemilikan warisan budayanya. Itu intinya. Intinya tuh biar satu negara tuh ngeklaim kalau ini warisan budaya dia, biar tidak ada negara lain lagi yang ngaku-ngaku lah, intinya yang sering terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Kali ini gue akan bahas 5 warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Yang pertama itu ada batik. Batik merupakan selembar kain yang memiliki banyak motif dan menjadi salah satu kebanggaan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Kalau di kategorinya UNESCO itu masuk ke dalam kategori Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Itu disahkannya pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Pada saat ini batik sudah menjadi bagian busana tingkat nasional. Setiap orang bisa memakai batik itu di setiap kesempatan, apapun kondisinya. Tapi dahulu itu ternyata batik merupakan peninggalan sejarah yang sakral. Teknik pembuatan batik itu diwariskan secara turun-temurun. Begitu juga dengan motifnya yang sebagian dilambangkan sebagai strata sosial pemakainya. Ada jenis batik saudagar yang dibuat oleh masyarakat kelas pedagang. Ada juga jenis batik petani yang dibuat oleh kaum petani. Tapi ada juga jenis batik keraton yang khusus dibuat untuk kalangan kerajaan saja. Yang kedua, ada wayang kulit. Kesenian yang berasal dari Pulau Jawa ini ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia sejak tahun 2003 lalu. Hingga saat ini pementasan wayang masih bisa ditemui di Pulau Jawa, khususnya di acara pernikahan, sunatan, atau acara tahunan yang sengaja digelar di pinggiran kota atau di desa. Budaya ini sering dikaitkan dengan penyebaran agama dan nilai-nilai moral. Umumnya ceritanya diambil dari kisah epiknya Mahabharata, Ramayana, dan si Panji. Bukan Panji Pragi, bukan Panji si Petualang, bukan Panji manusia milenium. Yang ketiga ada keris. Keris merupakan senjata tradisional yang berasal dari Pulau Jawa yang sudah masuk daftar ICH UNESCO pada tahun 2008. Walaupun sudah diproklamirkannya sejak tahun 2005. Senjata keris ini masuk ke dalam kategori daftar perwakilan karena masih sering digunakan dalam upacara tertentu atau kegiatan sehari-hari. Istilahnya ini bukan benda yang harus dilestarikan gitu, emang bendanya masih bisa dilakukan untuk sehari-hari. Pada umumnya keris ini adalah bagian ornamen di pakaian adat dan juga benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Jawa masih melestarikan tradisi suci untuk mencuci keris setahun sekali. Yang keempat ada angklung. Alat musik tradisional khas Jawa Barat ini ditetapkan dan diresmikan UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia sejak tahun 2010 lalu. Berbentuk seperti pipa dan tiap ukurannya itu berbeda, membuat angklung menghasilkan suara yang khas. Nih, kayak gini bunyinya. Ada juga yang kayak gini nih.
Ini ada nih kayak gini. Nah, beda lagi. Kan? Hihi, makin beda. Alat musik yang terbuat dari bahan bambu ini dan berasal dari Sunda tergolong sangat unik karena dimainkannya itu dengan cara digoyang. Angklung keberadaannya saat ini masih lestari karena edukasi dan pengenalan alat musik ini masih terus dilakukan. Di Indonesia pun punya museum khusus alat musik ini. Ada di Bandung. Saung Angklung Mang Ujo. Yang terakhir itu ada gamelan. Seperangkat alat musik tradisional yang biasa diketemui itu di Pulau Jawa dan Bali ini diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia sejak tahun 2014 silam. Pemerintah Indonesia mengajukan peresmian warisan budaya ke UNESCO, tujuannya adalah agar budaya ini masih tetap dilestarikan. Alat musik yang memainkannya secara ensemble ini terdiri dari saron, gambang, gendang, dan gong. Gamelan berkembang mulai dari zamannya Hindu-Buddha. Umumnya alat ini digunakan sebagai alat pengiring tarian, wayang, ataupun tembang. Yes, itulah tadi 5 warisan budaya Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Mudah-mudahan banyak banget kita budaya Indonesia yang perlu dilestarikan ya. Dan juga perlu pengakuan UNESCO. Biar apa? Biar tidak banyak lagi negara-negara di sekitar kita yang mengaku-ngaku gitu loh. Oke, kalau gitu gua pamit undur diri. Nanti gua balik lagi kasih info-info ataupun berita-berita apapun yang kalian belum tahu. Mudah-mudahan belum tahu ya. Jadi biar nggak garing gitu loh. Ada manfaatnya gua ngasih ini tuh. Ya, oke kalau gitu. Thank you for watching. Bye-bye.